Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Wahai umat manusia, kata Allah, jika seandainya kalian hitung nikmatku, kalian jadikan pepohonan berserta rantingnya sebagai pena untuk menulis nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak dapat menghitungnya. Maka pantas Allah berikan kita janji dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, atas nikmatnya, maka nikmat itu akan Allah tambah. Ketika Allah berikan kita nikmat kesehatan, Bu, syukuri nikmat kesehatan itu dengan menjaga kesehatan. Ternyata, Bu, salah satu manfaat mengirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melembutkan hati anak, Bu. Jadi kalau ibu-ibu merasa anak di rumah bandel, susah diatur, susah diajarin, sering-sering bacakan salawat ke kepalanya, Bu. Sebelum anak-anak kita tidur malam, pegang kepalanya, Bu, baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Hapus kepalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu, Bu, tiap malam. Secapek ibu. Kenapa, Bu? Karena salah satu manfaat membacakan salawat kepada Rasulullah dapat melembutkan hati anak. Ini kadang-kadang, Pak, ini mungkin bapak-bapak yang jadi saksi. Nah, ibu-ibu sebelum menidurkan anaknya, bukannya melantunkan Al-Quran, bukannya membacakan salawat, tetapi apa, Pak, lagunya, Pak? Apa, Pak? Kucing garong. Nah, lagunya kucing garong, Bu. Bagaimana anak kita mau jadi anak yang soleh, Bu? Bagaimana, Pak, anak kita jadi anak yang soleh kalau lagu ketika kita menidurkannya lagunya kucing garong? Dan selanjutnya, adik-adik saya yang sudah diwisuda, beruntunglah kalian. Kenapa beruntung? Karena banyak orang yang ingin. Nah, ini dengarkan untuk adik-adik dulu. Tadi sudah untuk ibu-ibu, bapak-bapak sudah, ini untuk adik-adik. Nah, beruntunglah kalian yang menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa, Ustadz? Ternyata ada dalam satu kitab dijelaskan, dalam kitab Fadail, orang yang menghafal Al-Quran itu, Bu, dapat memberikan syafaat kepada 10 orang. Orang yang menghafal Al-Quran, Pak, dapat memberikan syafaat kepada 10 orang. Berarti, Bu, kalau kita punya anak satu menghafal Al-Quran, insya Allah di akhirat kita sudah selamat. Sebab apa? Sebab satu anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Nah, bayangkan kalau kita punya anak dua, Bu, dua-duanya penghafal Al-Quran. Bayangkan kalau kita punya anak 3, Bu, tiga-tiganya penghafal Al-Quran. Betapa bahagianya kita, Bu, di akhirat, dan betapa bangganya kita ketika di dunia. Jadi, Bu, isi tausiahnya ini ada 2 nanti, Bu, pembagiannya. Yang pertama saya bagi untuk ibu-ibu sebagai orang tua, bapak-bapak sebagai orang tua. Nanti saya berikan lagi untuk adik-adik sebagai anak. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan, kata Allah. Ibu, dengar, Bu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hendaklah kalian khawatir, kata Allah. Hendaklah kalian takut, kata Allah. Takut apa, Bu? Dzurriyyatan dha'afan, meninggalkan generasi-generasi yang lemah, Bu. Meninggalkan anak keturunan yang lemah, Pak. Oleh sebagian ulama menafsirkan ayat ini, Bu, lemah di sini dimaksud ada 3, Bu. Yang pertama, hendaklah kalian takut, kata Allah, meninggalkan generasi-generasi yang lemah tauhidnya. Lemah tauhidnya, Pak. Nah, ini susah mudah, Bu, untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana, Bu, cara kita untuk memperkuat ibadah? Bagaimana cara kita untuk memperkuat tauhid anak?
Ini susah-susah muda, Bu. Jangan sampai, Bu, anak kita terlahir sebagai orang Islam, namun ketika dewasanya balik pindah agama ke agama yang lain. Maka harus kita jaga. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kalian takut manusia, hendaklah kalian takut ibu-ibu santri, ibu-ibu murid, meninggalkan generasi-generasi yang lemah tauhidnya. Agar menjadi hafizah, maka betapa beruntungnya kita, Bu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya para sahabatnya, ya Rasulullah, man khairun nas, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Tawil umurihi wa hasun amalihi, orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Yang kedua, apa kata para ulama mengenai ayat ini? Lemah ibadahnya, Bu. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak keturunan yang lemah ibadahnya, lemah sembahyangnya, lemah puasanya. Tapi Pak, kadang-kadang anak-anak kita itu butuh tauladan yang baik. Bagaimana Pak seorang anak rajin sholat kalau ayahnya tidak pernah sholat? Bagaimana seorang anak rajin mengaji kalau ibunya tidak pandai mengaji? Nah, ini jadi bahan muhasabah buat diri kita. Jadi bahan muhasabah, Bu. Jangan kita paksa anak kita sholat kalau kita sholatnya masih bolong. Jangan kita paksa anak kita pandai mengaji, pintar mengaji kalau kita masih belum pandai mengaji. Bapak-bapak, jangan kita suruh anak kita sholat ke masjid kalau kita tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid, Pak. Ini kadang-kadang bapak-bapak maksa anaknya ke masjid, kamu sholat ke masjid, tapi sholatnya saja sekali setahun, Bu. Nah, hitung-hitung kalau bukan telat, kalau tidak masbuk waktu sholat Idul Fitri. Nah, ada bapak-bapak yang sholatnya sekali setahun tapi masbuk lagi, Bu. Telat lagi. Bagaimana Pak anak kita bakalan rajin sholat? Bagaimana anak kita bakalan rajin puasa kalau bapaknya saja tidak puasa, Pak? Nah, Bu, ini saya bongkar rahasia salah satu bapak-bapak. Nah, ini mungkin ada ya bapak-bapak yang di sini, tapi saya tidak sebut merek. Apa, Bu? Bapak-bapak puasa di rumah, tetapi ketika keluar rumah mau oke. Nah, ini tugas anak-anak ini. Nanti kalau lihat ayah, lihat bapak di luar makan, mungkin puasanya adukan sama ibu. Siap? Nah, ini. Nanti siapa yang berhasil cepuin ayahnya, Ustaz kasih hadiah. Nah, bisa ya? Bisa. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ketiga yang menjadi ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Lemah ilmunya, Bu. Lemah ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini, Bu, lemah ilmunya ini yang dimaksud ilmu agamanya, Bu. Nah, kadang-kadang, Bu, kita terlalu takut keluar uang kita buat sekolahkan anak kita, Bu, ke pesantren. Ustaz, sekolah ke pesantren itu mahal, Ustaz. Sekolah ke pesantren itu biayanya tinggi, Ustaz. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ibu, sekolah ke pesantren itu, Bu, ketika ibu menyekolahkan anak ibu ke pesantren, tidak ada ruginya, Bu. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak seorang Adam, Bu, terputuslah semua amal ibadahnya, kecuali tiga perkara. Salah satunya, Bu, waladun soleh, anak yang soleh. Nah, kalau kita tidak sekolahkan anak kita ke pesantren, Bu, bagaimana anak kita mau jadi anak yang soleh? Kalau kita tidak sekolahkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama,
bagaimana anak kita bakalan paham ilmu agama, Bu? Kalau kita merugi, Pak, nyekolahkan anak kita ke pesantren, bagaimana anak kita bakalan mendoakan kita? Kadang-kadang, Bu, di antara kita banyak meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Tetapi ketika Allah berikan anak yang bisa dididik menjadi anak yang soleh, kita merugi, Pak. Kita merasa merugi, kita merasa berat mengeluarkan uang kita. Ini sedikit cerita, Bu. Nah, perlu nggak, Bu, kira-kira saya ceritakan? Nah, perlu ya. Saya, Bu, pengalaman pribadi saya di pesantren kurang lebih 6 tahun. Mulai dari saya tamat SD sampai tamat aliyah, 6 tahun, Bu. Waktu saya selesai SD, Bu, saya sama sekali nggak bisa ngaji. Sama sekali nggak bisa ngaji, Bu. Kenal huruf saja tidak. Nah, disitulah timbul penyesalan orang tua saya. Kenapa anak ini sudah besar tidak bisa mengaji? Bagaimana nanti dia akan mendoakan saya? Bagaimana nanti dia akan mengirimkan doa kepada saya? Bagaimana nanti dia akan sholat? Bagaimana dia akan beribadah kepada Allah sedang dia tidak bisa mengaji? Maka orang tua saya, Bu, masukkan saya ke pesantren. Saya masih sekecil ini, Bu, masih kecil banget, tamat SD. Dimasukkan ke sekolah pesantren. Pesantrennya, Bu, harus masak sendiri, harus cuci sendiri, harus belanja sendiri, harus semuanya, Bu. Enggak ada, Bu, di istilah di pesantren saya itu di cateringin. Enggak ada istilah di laundryin. Jadi, Bu, saya sebesar ini, sebesar adik ini harus masak sendiri, harus cuci sendiri, harus semuanya, Bu. Tapi apa, Bu, manfaatnya? Alhamdulillah, dengan ketekunan saya di pesantren, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita merugi, Pak. Jangan kita merugi, Bu. Sekolahkan anak kita ke pesantren. Karena apa? Akan menjadi aset selamanya untuk kita, Bu. Ketika anak ini berdoa, Allahumma ufirli wali walidaya, tidak ada, Bu, batasnya. Tidak ada, Pak, batasnya. Langsung menembus doanya, langsung dikabulkan oleh Allah doanya. Bu, Ibu, ini nampaknya ibu-ibu sudah mulai bergaduh di belakang, Bu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, Bu, untuk adik-adik, Ustadz harap ini bukan akhir dari segalanya. Ustadz harap ini awal dari perjalanan kalian menghafal Al-Quran. Karena apa? Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak penghafal Al-Quran, Bu, ketika nanti di hari akhir, ketika di hari kiamat, akan muncul dengan wajah yang berseri, akan muncul dengan wajah yang bersinar, Bu. Lalu apa? Ketika diperintahkan kepadanya, bacalah Al-Quran, kata Allah kepada mereka, maka dalam setiap ayat, dalam setiap kata, dalam setiap huruf yang mereka baca, orang tuanya akan diangkat derajatnya, Bu.